Assalamualaikum. Gimana kabar semuanya, sehat? Luar biasa semuanya. Apakah tadi sudah pada sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, jaga kesehatannya, apalagi sekarang musim penyakit. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyi Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergembira gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita lanjut nyanyi nasionalisme. 1 nusa, 1 bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Mari kasih jaya untuk sama Indonesia, Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa anak Bapak yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua. Oke. Hadir semua ya. Oke, jadi Bapak berharap setiap hari itu kalian hari efektif belajar mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu selalu rajinlah belajar, jangan malas untuk sekolah. Ya. Salah satu dari orang rajin itu menunjukkan dia akan menjadi orang sukses, menjadi orang pintar. Kenapa demikian? Sebab orang yang sukses itu adalah orang yang disiplinnya kuat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bimbing maju ke depan? Ayo, kita lihat. Oke, ayo seperti biasa ini. ya berat. Mulai. Selesai. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harus semangat, semangat terus dan tetap semangat. Konsentrasi. Konsentrasi. Hari ini konsentrasi. Dengan kita berdoa, pelajaran kita hari ini sampai nanti berakhir diberikan oleh Allah dan dapat berkah hendaknya ilmu yang kita miliki. Amin. Mantap ya, tepuk semangatnya. Coba kita ulang lagi, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Bisa, bisa, bisa. Oke, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar
kita mencari pahala dulu membaca suci Al-Quran. Kita bertadarus dulu. Apa surat ini? Ya, ayuhal kafirun. Oke, sama-sama kita tadarus ini membaca suci Al-Quran sebelum pelajaran dimulai biar kita mendapat pahala berlipat ganda. Dimulai dari ta'awuz ya. Kamu bilang 1, 2, 3. Setiap kita membaca suci Al-Quran dengan ikhlas, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf itu 10 kali kebaikan. Materi kita untuk hari ini adalah bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah. Poin besarnya yang kita pelajari perjanjian Hudaybiyah dan Batu Mekah. Bapak ini bertanya sama anak-anak Bapak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan berjanji? Siapa yang tahu? Berjanji. Pernahkah kalian berjanji? Pernah. Apa contoh berjanji itu? Ayo. Apa contoh berjanji? Riau? Berjanji tidak akan ribut. Ya, itu berjanji. Yang lain berjanji? Berjanji? Boleh, sudah disampaikan beliau. Sarah, apa berjanji? Kesalahan boleh. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Berjanji itu adalah kesepakatan. Saya janji tidak akan nakal, saya janji tidak akan ribut, itu kesepakatan. Jadi janji itu adalah kesepakatan bersama. Nah, apa kira-kira 4 orang menepati janji? Coba tahu, apa manfaatnya orang menepati janji? Apakah dia dibenci orang? Ya. Apakah dia disayang orang? Ya. Manfaat menepati janji ini, dia akan dipercayai oleh orang dan disayang oleh orang dan akan banyak temannya. Ya, itu menepati janji. Dan sekarang kebalikannya, apa dampak orang yang ingkar janji? Berdosa, betul. Apa lagi? Dia ingkar janjinya, apa dampaknya? Akibat orang yang ingkar janji apa? Dosa 1. Apa? Tidak dapat dipercaya lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Misalnya, Isa berjanji sama bapak, dia datang nanti akan buat durian. Tahu-tahu Isa tidak dibawain durian. Itu ingkar janji atau dapat janji? Ingkar janji. Kenapa masih ada sesuatu lagi? Jadi dampak orang ingkar janji itu yang pertama, orang tidak percaya lagi sama dia dan bisa dijauhi oleh orang-orang dan
tidak kampanye tempat mandi. Jadi jangan sekali-kali kita ingkar janji. Apabila anak-anak Bapak mempelajari perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah, tujuannya ada 5. Yang pertama, bisa menjelaskan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, bisa menjelaskan latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, menjelaskan isi perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, menjelaskan pengertian Fathu Mekah. Yang kelima, menjelaskan peristiwa Fathu Mekah. Nah, ini tujuan ini harus anak-anak Bapak pahami nanti. Masuk pelajaran kita. Nah, tahukah kamu perjanjian Hudaybiyah? Kemarin pernah dengar? Apa itu Hudaybiyah kemarin? Perjanjian Hudaybiyah? Dan Tidak. perjanjian Hudaybiyah apa kemarin? Tidak saling memiliki antar Sesama kaum muslim dan musyrikin. Iya. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum Quraisy atau orang non-muslim dengan Rasulullah. Itu perjanjiannya. Yang disebutkan jelas itu isi perjanjiannya. Ini dia. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy. Kita lanjut. Latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Apa sebab-sebab terjadi perjanjian Hudaybiyah? Karena ada kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Ini didasari terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kenapa terjadi? Nah, jadi cerita seperti ini. Setelah tahun ke-5 Hijriah, kemarin Fathu Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Setelah tahun 5 Hijriah, maka Rasulullah dan para sahabatnya pergi umroh ke Mekah. Niat pergi umroh, membawa pasukan banyak, hampir 2.000 orang, sekitar 1.500 orang pemuda-pemudi orang yang ikut umroh. Jadi sesampai di sana dan tidak boleh masuk oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini waktu itu siapa? Itulah yang dipimpin oleh siapa kemarin? Bani Bakar. Inilah yang disebut dengan kaum Quraisy. Waktu itu orang itu belum masuk Islam. Dan seketika Rasulullah ingin pergi umroh ke Mekah, maka dihadang oleh kaum Quraisy ini, tidak boleh masuk. Dia takut Rasulullah itu akan melakukan perperangan dan akan membunuh orang-orang yang ada di Mekah dan juga akan merebut Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, kami datang ke sini cuma ingin umroh, tidak ingin perang. Maka izinkanlah kami masuk ke sini. Jadi orang itu tetap ngotot, dia tidak membolehkan Rasulullah itu masuk ke Mekah melakukan umroh. Sewaktu itulah terjadi perjanjian. Dan kaum kafir Quraisy ini mencurigai Rasulullah, katanya Rasulullah ini akan merampas, merebut Mekah. Maka terjadilah waktu itu perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah tadi? Perjanjian antara kafir Quraisy dengan Rasulullah. Kalau udah ada dia apa? Boleh katakan dulu.
maksud lagi tidak boleh menyakiti antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Rasulullah SAW dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh masuki Mekah kecuali tahun depan. Maka sewaktu Rasulullah itu pergi ke kota Mekah, sewaktu Rasulullah pergi umroh itu dia tidak boleh masuk ke kota Mekah itu. Maka Rasulullah menerima. Yang kedua, yang kedua lagi ya. Yang ketiga, boleh bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perjanjiannya, dan boleh bergabung dengan kafir Quraisy dan mengikuti perjanjiannya. Jadi orang yang banyak di situ boleh ikut Rasulullah dan boleh ikut kafir Quraisy dan ikut perjanjiannya. Yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad SAW melarikan diri harus dikembalikan kepada pihak Quraisy, dan siapapun dari pihak Nabi Muhammad SAW yang mendatangi Quraisy melarikan diri tidak boleh dikembalikan. Jadi perjanjian ini bersebelah ini enak oleh kaum kafir Quraisy, tapi Rasulullah waktu itu menerima. Jadi intinya perjanjian Hudaybiyah ini ada berapa? Ada berapa perjanjian Hudaybiyah? Ada 4. Ada kerugian perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kerugiannya sebelumnya dibuat lafaz basmalah dihapus kemudian diganti menjadi Bismika Allahumma. Diganti perjanjiannya. Yang kedua, lafaz Muhammad Rasulullah dihapus kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Ini kerugiannya. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang hendak menyusul ke Mekah dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Yang keempat, berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad SAW atas kepemimpinan Bani Bakar atau disebut dengan kafir Quraisy. Ini kerugiannya. Apa keuntungannya? Ada keuntungannya. Ini keuntungannya. Apa keuntungannya? Diakui kebenaran Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin bebas berziarah kapan saja kecuali pada tahun perjanjian. Maka pada tahun itu Nabi Muhammad melakukan perjanjian, tetapi waktu itu tidak boleh Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, harus masuk tahun berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Kita masuk ke Fatu Mekah. Fatu Mekah apa? Menaklukkan kota Mekah. Arti Fatu Mekah itu adalah menakluki kota Mekah. Itu artinya. Penyebab terjadinya Fatu Mekah apa? Karena kaum kafir Quraisy melanggar dilanggarnya yang nomor 1, tidak boleh menggunakan senjata, tetapi Bani Bakar, siapa yang diserang mereka? Bani Huza'ah. Maka dengan adanya peristiwa ini, Bani Huza'ah melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah membatalkan perjanjiannya. Setelah Rasulullah yang membatalkan, maka datanglah kafir Quraisy itu menghadap Rasulullah. Belum tidak terima lagi. Ini dia. Peristiwa Fatu Mekah memutus
sampai tanggal 20. Tanggal 20 Rasulullah itu sudah masuk ke Mekah. Tidak ada menumpahkan darah sedikit pun. Walaupun ada yang meninggal, tapi tidak banyak. Peristiwa waktu Mekah. Kafir Quraisy berusaha menghadang kedatangan kaum muslimin. Yang mana bisa lagi orang itu sudah datang. Tanggal 20 Ramadan tahun Hijriah, Nabi Muhammad berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan. Berarti panjang nak perjalanan, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 20 baru dia masuk ke Mekah. Tanggal 17 itu masuk, baru merancang. Tanggal 20 baru dia masuk. Berapa banyak patung yang dihancurkan di Ka'bah? Sebanyak 360. Coba bayangkan, patung itu dibuat oleh kafir Quraisy itu apa kan seperti batu. Maka di keliling Ka'bah patung cuma satu. Berapa banyaknya? 360 berhala atau patung. Sekarang kita berkelompok. Bapak pilih ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, sedang kelompok 3 ketuanya. Siapa lagi? Yang ketua-ketuanya? Kevin kelompok 4. Oke, kamu berhitung. 1, 2. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, apa penyebab batu Mekah? Batu Mekah tadi tidak penyebabnya. Dah, kerjakan. Soalnya 2. Yang lain bantu kawannya sama-sama diskusi. Dah, ayo kerjakan. Ayo diskusi dengan kawannya. Oke. Dulu masih duduk di tempat masing-masing. Yang penting ada perwakilan terserah. 1 orang untuk membacakan, 1 orang bermain kuis. Anak bapak, perhatikan ke depan. Anak-anak bapak fokus ke titik nolnya. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Caranya ini jari ya. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Jadi Pak. Iya. Nanti kita semua melihat itu atau tidak. Ya. 2 orang yang maju biar adil. 1 bermain kuis, 1 menyampaikan hasil apanya, hasil diskusinya. Jadinya masuk di bawah. Enggak perlu. Kenapa apa contoh di atas tadi? Oke, lanjut. Jelaskan perjanjian Hudaybiyah. 1. Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy. Iya, betul atau tidak? Betul. Oke. Oke, lanjut. Hasil diskusi kelompok 4. Hasil diskusi kelompok 4. Iya. Jelaskan perjanjian Hudaybiyah.
Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy. Betul. Lanjut soal yang kedua. Apa penyebab Fathu Mekah? Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oh ya betul. Ini agak lengkap. Oke. Berarti dari hasil persentase kalian yang ada sempurna nilainya adalah kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2 yang kedua, kelompok 3 yang ketiga, kelompok 1 yang dapat bodoh. Masa enggak ini kan penyebab paling ya. Cuma oke, jadi ada PR untuk anak bapak di rumah. Soal yang harus Anda kerjakan halaman 57, asesmen formatif ya 1 sampai 5. ABC-nya ada 3, isiannya ada 5. Catat ya yang tidak punya buku PR di rumah. Halaman 57 1 sampai 5. Kita baca sama-sama kesimpulan pelajaran hari ini. 1, 2, 3. Kesimpulannya perjanjian Hudaybiyah kita akhiri pelajaran kita mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Bapak akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.